Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, absen sudah dikirim ya dari YouTube karena tadi sudah saya selesaikan 13.30 sudah saya absen. Sekarang kita Zoom, dari Zoom, jangan absen lagi karena absen sudah tidak saya hentikan, sudah tak kirim ke Pak Wahyu sesuai dengan jadwal absen sampai jam 13.30. Sekarang kita masuk ke Zoom untuk membahas materi yang selanjutnya. Sebelumnya ada pemberitahuan karena mungkin sebentar lagi juga sudah selesai kuliah kita yang sudah pertemuan sekitar 12-an, tinggal 3 pertemuan lagi mungkin. Nanti ada yang belum UTS susulan, nanti minggu depan kita adakan UTS susulan plus UTS yang remedial, UTS remedial ya. UTS remedial itu nanti yang nilainya belum sampai 60 boleh ikut UTS remedial bersamaan dengan yang UTS susulan. Materinya itu nanti sampai pada pertemuan hari ini, yaitu pemeliharaan fasilitas dan pengawasan kualitas. Sampai hari ini, jadi nanti materinya berarti layout maintenance, terus kemudian sebelumnya kita bahas itu metode transportasi dan sebagainya. Artinya materi-materi yang telah kita berikan yang tidak kita pakai untuk UTS yang kemarin. Jadi UTS susulan beda ya materinya dengan UTS. Supaya apa? Supaya soalnya tidak sama, karena ini UTS susulan ya susulan mengecek kemampuan saudara dalam belajar. Nah, begitu juga yang mau remedial silahkan belajar kembali nanti dan ikut nanti mungkin beberapa hari lagi saya akan umumkan nilai UTS-nya, sehingga yang nilainya kurang dari 60 itu yang ke UTS remedial, karena tes remedial hanya untuk sampai nilainya lulus, yaitu sekitar 60. Yang sudah 60 nggak usah ikut, karena nilai UTS remedial itu hanya sampai 60 saja ya, hanya sampai 60 saja. Dan banyak nanti beberapa yang saya lihat kemarin sudah belum selesai tuntas, sudah banyak yang nilainya kurang dari 60. Oke, kita masuk sekarang untuk melihat pemeliharaan dan fasilitas. Ya. Kelemahan di Indonesia rata-rata orang bisa membangun fasilitas, membangun pabrik, membangun rumah, membeli mobil, fasilitas, tapi pemeliharaan sangat kurang kita ya. Ini perlu juga jadi perhatian bagi bangsa yang menjadi bangsa yang besar itu, seperti kata Bung Karno, jas merah jangan lupakan sejarah. Maksudnya kita harus memelihara apa yang telah kita miliki, apa yang telah ada. Ya, karena itu juga keberadaannya itu tidak lepas dari masa lalu kita yang kita sudah miliki, itu bagian dari sejarah. Maka bangsa yang baik harus bangsa yang bisa memelihara peninggalan, memelihara apa yang telah dicapai ya. Nah, sejarah itu pentingnya di situ. Sejarah pentingnya di situ. Dan merdeka ya harus memelihara kemerdekaan kita, meningkatkan apa yang ada. Nah, sama dengan kita, kalau kita memiliki usaha, kita sudah memiliki fasilitas usaha yang baik, pertama harus kita pertahankan. Untuk bisa pertahankan itu kemerdekaan tadi kita pelihara. Kemerdekaan itu supaya tetap ada. Nah, kalau bisa nanti kita bisa tingkatkan. Nah, itulah mana pemeliharaan itu seperti itu. Mencegah jangan sampai
sistem atau fasilitas yang ada, sistem operasi itu terganggu sehingga perusahaan tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, karena perusahaan itu cenderung semakin lama semakin meningkat, maka otomatis pemeliharaan ini juga harus bisa mengikuti peningkatan yang ada dalam perusahaan tersebut, sistemnya itu. Tidak sekedar memelihara yang ada, tapi juga harus dalam pengertian pemeliharaan ini juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Nah, itu yang perlu dilakukan ya. Nah, ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan dalam pemeliharaan itu, yaitu preventif, kuratif, dan kombinasi. Di Indonesia itu biasanya kalau ada pemeliharaan kebanyakan itu kuratif. Jadi udah rusak baru diperbaiki. Walaupun itu boleh daripada tidak ya memang itu masih lumayan ya. Kalau kita punya barang rusak ya diperbaiki supaya berfungsi lagi gitu ya. Karena kita barang itu mungkin dianggap masih berharga. Di beberapa negara kadang-kadang perbaikan itu bisa lebih mahal daripada harga barang itu sendiri, karena barang yang rusak itu biasanya sudah bukan barang baru kan, masih barang bekas. Di Arab masa lalu itu setiap mobil itu tidak pakai sampai rusak ditinggalkan ganti yang baru, tapi nggak ada pemeliharaan di situ. Karena pemeliharaan itu sangat mahal. Ya. Nah, di negara-negara seperti kita yang masih normal ya, harga barang bekas itu masih lumayan bagus ya, masihnya ada perbaikan ya, rusak masih ada manfaatnya. Hanya kalau sebetulnya perbaikan itu dari satu yang rusak itu dengan alasan tadi bahwa barang itu kalau diperbaiki nilainya masih lebih besar daripada upaya perbaikannya itu. Upaya perbaikan yang nilai lebih besar daripada harga barang itu kalau dijual nanti setelah diperbaiki, nah, ngapain kita perbaiki? Kita buang aja, kita beli, kita buang, kita jual aja dalam kondisi rusak. Contohnya seperti itu. Oke ya. Nah, oleh karena itulah maka supaya barang itu tetap berharga, tidak rusak, maka yang paling optimal itu sebetulnya kalau kita lihat dari sisi maintenance itu, yang makna maintenance sebenarnya itu ya bukan korektif ya, bukan membagi kerusakan, tapi sebetulnya menjaga supaya tidak rusak. Nah, menjaga tidak rusak itu berarti mencegah. Nah, berarti yang preventif. Ya. Nah, preventif itulah yang lebih diutamakan untuk pemeliharaan, itu mencegah supaya tidak rusak. Nah, untuk hal tertentu mungkin karena susahnya melakukan pemeliharaan ya, kadang-kadang mungkin bisa juga dilakukan kuratif ya, perbaikan, sehingga bisa saja itu suatu perusahaan itu bisa menggunakan 2 macam pendekatan ini, adalah untuk barang-barang yang penting yang memiliki risiko tinggi kalau rusak, agar perusahaan jangan bukan kerugian yang fatal, maka dicegah supaya tidak rusak dengan melakukan preventif. Tapi untuk peralatan-peralatan tertentu yang mungkin tidak sensitif, tidak besar nilai kerugiannya kalau terjadi kerusakan, ya mungkin dengan perhitungan ekonomis sebetulnya bisa dilakukan karena pada prinsipnya kalau yang namanya perusahaan itu kan mencari keuntungan, jadi pada prinsipnya pemeliharaan itu pun ujung-ujungnya yang dihitung adalah pertimbangannya untuk memilih sistem ini, yang mana yang harus dipilih adalah masalah biaya tadi. Total biayanya bagaimana? Preventif dengan kuratif itu atau dengan kombinasi tadi itu mana yang paling kecil? Ya, paling kecil biayanya, manfaatnya paling besar. Nah, sekali lagi ini pakai hukum ekonomi, dengan sebesarnya usaha memperoleh hasil sebesar besarnya. Input semakin kecil, output semakin besar. Itulah makna produktivitas ya.
Kemudian berikutnya bagaimana kita akan melakukan pemeliharaan. Nah, sebetulnya pemeliharaan itu dilakukan sebelum ada kerusakan. Jadi antisipatif sifatnya ya. Nah, jadi artinya kita harus memperhatikan sebetulnya dari fasilitas itu sendiri. Biasanya kalau fasilitas itu kita beli dari baru itu sudah ada SOP pemeliharaan. Ya, seperti mobil namanya supaya pemeliharaannya seperti apa ya. Sudah ada itu jadwalnya ya, namanya kalau oli diganti setiap sekian kilometer, busi diganti atau dibersihkan setiap sekian dan sebagainya, mesin kemudian diperbaiki sebelum sekian kilometer. Itu sebenarnya ada ya. Nah, jadi pada prinsipnya setiap peralatan sekarang kualitas itu ada SOP untuk pemeliharaan ini dari pembuatnya. Ya. Kalau kita ikuti dari pembuatnya itu tentu saja akan sangat ideal ya, akan sangat ideal. Kemudian mungkin kadang ideal itu kadang-kadang pemeliharaan itu seringkali mahal, ya. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat orang lebih enggan untuk melakukan pemeliharaan itu karena biayanya cukup mahal. Apalagi dilakukan secara rutin terus-menerus, biasanya dalam periode waktu tertentu. Nah, antara biaya pemeliharaan dan manfaatnya itu kadang-kadang itu jadi trade-off. Kalau manfaatnya semakin besar, bisa terganggu, ya biaya yang dikeluarkan ya semakin besar. Itulah makanya sebaiknya juga dipertimbangkan mungkin berdasarkan pengalaman juga. Karena mungkin penggunaan yang baik dari suatu peralatan bisa saja mungkin akan meringankan pemeliharaan. Seperti itu adalah prinsip ya. Karena mesin itu juga peralatan itu kalau terbuat dari logam punya metal vertik, punya batasan-batasan tertentu. Kalau peralatan itu dipakai secara maksimal terus-terusan, maka itu pasti akan gampang rusak. Berarti pemeliharaannya harus lebih intensif. Tapi kalau mesin itu atau itu jarang dipakai atau penggunaannya kurang intensif, maka pemeliharaannya juga bisa dikendalikan. Jadi seperti itu trade-off-nya ya. Itu yang perlu kita lihat. Nah, kemudian kalau kita membandingkan antara pemeliharaan dengan perbaikan atau maintenance yang sifatnya mencegah preventif dengan kuratif ya, itu adalah trade-off-nya pada biaya. Mana biaya yang paling baik? Ingat, biaya dalam artian pemeliharaan ini yang dihitung bukan hanya biaya kalau untuk yang pemeliharaan korektif atau pemeliharaan perbaikan itu bukan hanya biaya perbaikan saja. Untuk biaya perbaikan ya. Karena kalau biaya perbaikan ini bukan hanya biaya perbaikan, tapi biaya pada kemungkinan, karena kalau korektif itu menunggu rusak. Nah, kalau akibat dari kerusakan itu bukan hanya pada keluarnya biaya perbaikan, tapi juga biasa berhentinya proses produksi. Kemudian kehilangan pelanggan karena pelanggan mungkin nggak mau beli dari kita karena barangnya habis, jadi bisa beli ke tempat yang lain. Nah, akibat berhentinya fasilitas produksi karena diperbaiki itu harus juga dihitung. Itu sebagai biaya dari korektif. Kalau biaya pemeliharaan memang tidak diperhitungkan itu karena memang dia memang mencegah untuk supaya tidak berhenti. Nanti ada perbedaan yang harus dilihat dalam menentukan biaya korektif dan biaya preventif tadi. Ya, jadi biaya korektif itu harus memperhitungkan akibat dari tentunya korektif itu masih nunggu rusak. Kalau rusak berarti mesin kan nggak dipakai ketika diperbaiki. Oke, itu seperti itu cara nanti melakukan pembandingan dan menentukan bagaimana kemudian
Lalu biaya mana yang paling efisien. Termasuk juga kalau menggunakan campuran juga. Oke, sekarang kita bahas apa sebetulnya secara lengkap manfaat atau tujuan dari pemeliharaan itu. Nah, setelah kita menghitung biayanya, berarti itu untuk menentukan tadi ya, untuk menentukan apakah kita menggunakan preventif atau operatif atau korektif tadi dan preventif, maka kita juga akan melihat dari tujuan ya, tujuan utama. Nah, salah satu tujuan dari pemeliharaan itu adalah menjaga atau memelihara reliabilitas ya atau keandalan sistem produksi supaya ada dalam tingkat yang dapat diterima atau pada tingkat penggunaan yang bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan produksi tapi juga nanti ada biayanya juga ya, biaya yang minimal juga. Intinya bukan arti reliabilitas itu bukannya sekedar bisa digunakan ya, tapi juga masuk dalam maksimal optimalkan laba dan biaya itu produktivitasnya intinya ya. Reliabilitas itu keandalan di sini maksudnya adalah keandalan supaya dapat diterima keandalan untuk fasilitas itu untuk proses produksi yang optimal ya. Artinya memaksimalkan laba dan minimalkan biaya di sini atau produktif gitu ya dalam pengertian produksi. Nah, kalau kita memiliki tujuan yang seperti itu, ada dua kebijakan pokok yang harus dilakukan di dalam pemeliharaan. Yang pertama, kebijakan yang cenderung untuk mengurangi frekuensi kerusakan. Mengurangi frekuensi kerusakan. Dalam kenapa, Pak? Ini masih menggunakan pemeliharaan karena pada prinsipnya hampir nggak mungkin kita bisa mencegah tidak terjadi kerusakan sama sekali ya, itu susah sekali melakukan itu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi frekuensi kerusakan. Nah, jadi yang untuk mencegah itu sebetulnya yang mengurangi ya. Penamanya pengertian sebenarnya, bukan meniadakan itu suatu yang sangat mustahil ya kalau sampai zero defect ya, kerusakan yang tanpa kerusakan mendekati nol, nah, nggak bisa begitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan yang cenderung mengurangi kerusakannya apa? Nah, itu ada pemeliharaan preventif ya.
simplifikasi operasi. Jadi, kebijakan pemeliharaan itu bukan hanya sekedar untuk pemeliharaan, tapi juga ini ada penyederhanaan sistem operasinya. SOP-nya itu disederhanakan supaya memudahkan, ya, mudah. Karena dilakukan dengan mudah berarti menghemat biaya, menghemat waktu. Nah, nanti kalau perlu bagaimana supaya sistem itu, fasilitas itu digunakan dengan sistem operasi yang sederhana, mudah. Kerjakan penggantian awal. Jadi mengganti komponen jangan sampai nanti komponennya rusak baru diganti. Itu pemeliharaan yang disebut sebagai pengurangan frekuensi itu begitu. Ini masuk preventif sebenarnya dalam sistem pemeliharaan. Ini masuk dalam kebijakan preventif, penggunaan penggantian awal. Jadi tidak nunggu rusak baru diganti. Kemudian perencanaan reliabilitas ke dalam komponen-komponen sistem. Nah, jadi yang namanya keandalan itu bukan hanya kepada sistem secara keseluruhan, fasilitas suatu fasilitas, tapi juga terhadap komponen-komponennya. Karena biasanya mesin itu terdiri dari komponen-komponen saling kait-mengkait, atau fasilitas produksi itu ya kait-mengkait. Kalau satu komponen fasilitas produksi itu nanti rusak, maka sistem itu 100% bisa nggak jalan. Kalau itu nanti sistem itu dibangun berdasarkan lini namanya. Nah, jadi satu komponen kalau ada 10 mesin, satu mesin yang membentuk lini gitu, komponennya rusak, maka mesin itu nggak berhenti, nggak bisa dipakai. Itu bisa juga mesin-mesin yang lain yang baik-baik itu ya nggak bisa dipakai juga, seperti itu. Jadi penggantian awal dalam simplifikasi operasi itu harus dilakukan juga kepada komponen-komponen fasilitas produksi sampai pada komponen setiap individu dari fasilitas produksi atau mesin yang ada. Kemudian juga instruksi yang tepat pada operator atau SOP yang ketat ya. Karena SOP yang ketat ini nanti akan membuat semua orang bekerja sesuai dengan kondisi peralatan yang ada, sesuai dengan kondisi peralatan yang jangan sampai ada penyimpangan. Karena penyimpangan dalam penggunaan mesin bisa juga berakibat fatal. Oke, jadi itu kebijakan yang cenderung mengurangi frekuensi. Nah, selain keseringannya, sering terjadinya juga bisa saja kita juga mencegah jangan sampai kalau rusak itu akibatnya fatal. Ya, jadi yang satu frekuensi, yang satu akibatnya. Ya. Bisa saja jarang rusak atau frekuensinya kecil, tapi begitu rusak lalu akibatnya besar. Nah, itu sama aja dengan tadi yang sering rusak ya sebetulnya biayanya ya. Mungkin sering rusak, sering kecil yang akibatnya. Biasanya kalau satu kerusakan akibat besar, maka biayanya bisa sama bandingkan. Jadi dua-duanya ya, frekuensinya dikurangi, akibatnya juga dikurangi. Akibat dari setiap kerusakan harus dikurangi. Nah, ini biasanya itu selalu diantisipasi dari bagaimana supaya akibat itu tidak meluas. Nah, ini beberapa hal yang kebijakan yang biasa digunakan untuk mengurangi akibat adalah percepatan pelaksanaan reparasi. Kalau jadi kerusakan, berarti perbaikannya harus cepat. Supaya apa? Supaya nanti idle capacity penganggurannya nggak terlalu lama. Kalau terlalu lama nganggur, berarti biaya akan semakin besar. Terus bagaimana kemudian mempermudah tugas reparasi karena yang percepat? Supaya cepat, reparasi harus dilakukan dengan mudah. Maka setup atau layout mesin atau peralatan itu harus sedemikian rupa sehingga mudah diperbaiki. Ingat ya, tidak semua mesin itu gampang dipindahkan ya ke tempat reparasi. Ada yang sifatnya itu fix, ditanam di dalam pabrik. Sehingga kita nggak bisa memindahkan itu kalau itu akan makan waktu lama membongkar kan.
Maka ketika kita mau menempatkan secara fix di dalam bangunan itu harus ditata sedemikian rupa supaya mudah untuk direparasi. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian penyediaan keluaran alternatif selama waktu reparasi. Nah, artinya apa? Lalu kalau bisa enggak kalau mesin direparasi tetap sistem jalan. Nah, berarti itu ada namanya cadangan ya, penyediaan keluaran alternatif itu maksudnya biasanya adalah cadangan. Cadangan tidak harus cadangan fasilitas, tapi juga bisa cadangan sistem operasi. Contohnya, apakah mesin itu bisa diganti dengan tenaga manusia? Apa sistem operasinya bisa dirubah tapi produknya tetap bisa jalan ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian maka walaupun itu ada kerusakan, berarti sistem bisa dikurangi walaupun mungkin tidak berjalan sebagaimana kalau sistem itu tidak rusak ya, tapi paling tidak itu sebagai pengurangan akibat dari sistem itu. Maka ya memang cadangan fasilitas itu atau cadangan komponen itu akan beberapa di perusahaan ya dalam bentuk biaya, tapi ya itulah nanti kita harus hitung. Nanti kita hitung dalam ilmu persediaan seberapa banyak persediaan itu harus kita lakukan supaya kita tidak masalah seperti itu. Termasuk nanti persediaan produksi bahan baku, persediaan macam-macam ya. Soal persediaan produk akhir itu bisa juga dilakukan dalam rangka antisipasi akibat kerusakan ini. Ya. Nah, kalau nanti permintaan itu rutin gitu ya. Nah, lalu kalau produksinya jumlahnya rutin nggak bisa ditingkatkan, maka terjadi kerusakan itu bisa berakibat fatal terhadap permintaan tadi, terpunya permintaan. Maka ada sistem cadangan dalam bentuk barang jadi. Sehingga kalau sistem itu rusak, yang kita gunakan nanti untuk memenuhi permintaan adalah barang cadangan tadi, cadangan barang jadi ya. Nah, seperti itu juga masuk dalam rangka keluaran alternatif selama waktu reparasi. Nah, sekarang dari berbagai macam kebijakan yang ada tadi nanti bisa dilakukan semacam simulasi atau uji coba ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan yang terbaik? Ya, apakah nanti pilihannya juga pada preventif, apa pada korektif, ya itu juga atau pada kombinasi itu juga tergantung dari hasil simulasi. Nah, kemudian jangan lupa untuk perusahaan-perusahaan yang besar biasanya memiliki fasilitas operasi atau produksi yang banyak, tapi memiliki tempat atau fasilitas perbaikan atau pemeliharaan yang terbatas. Nah, ini diperlukan analisis sistem antrian, karena biasanya nanti akan ada antrian untuk masuk pemeliharaan. Satu contoh ini kalau saudara punya usaha transportasi bus atau angkutan umum ya, seperti kereta api, bus, angkutan umum kota dan sebagainya yang memiliki banyak armada. Lalu saudara melakukan sistem pemeliharaan sendiri gitu atau perbaikan sendiri. Gitu. Nah, itu biasanya karena sistem perbaikannya itu terbatas, atau nanti ada antrian. Nah, antrian inilah yang harus di analisis, dengan jangan sampai antrian terlalu lama. Karena antrian terlalu lama nanti akan mengganggu optimalisasi dari operasi perusahaan, untuk bisa terjadi gangguan dalam pendapatan dan itu bisa mengganggu keuntungan dan seterusnya ya, dan sebagian bahkan nanti bisa meningkatkan biaya dalam jangka panjang atau jangka menengah seperti itu. Itu penting, maka saudara nanti belajar dari antrian di
semua riset nanti di semester depan itu ada, sudah bisa pelajari bagaimana melakukan riset antrian. Dan juga saudara nanti boleh skripsi dengan menggunakan teori antrian. Ada beberapa orang kelas saudara yang pernah skripsi dengan menggunakan teori antrian. Berikutnya, masih ada waktu 4 menit. Pelaksanaan pemeliharaannya. Setelah kita memilih sistemnya, atau kooperatif atau yang campuran kombinasi tadi, adalah pelaksanaan pemeliharaan. Nah, ini sistem satu hal yang lain dengan pelaksanaan pemeliharaan. Ada orang yang secara teoritis, secara perencanaan bagus, tapi begitu dilaksanakannya itu susah. Ya, itu juga nggak baik. Nah, ada beberapa cara yang harus diperhatikan ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika pelaksanaan. Pertama, siapa yang akan melaksanakannya? Siapa ini bisa pemeliharaan itu bisa dilakukan sendiri. Sudah punya mobil, bisa dipelihara sendiri, bisa diperbaiki sendiri kalau terjadi kerusakan, kan gitu. Perusahaan juga sama. Jadi kalau dia memang ada fasilitas bengkel sendiri, bisa dilakukan sendiri. Atau silakan ke orang lain. Beli yang mana? Intinya tadi, mana yang paling optimal, mana yang paling minimal ke biaya, dan mana yang paling baik dari sisi hasil. Ya, harus dipertimbangkan ya. Jangan kemudian terlalu serakah ya. Semuanya pengen tangani sendiri, tapi ternyata mungkin nanti akibatnya justru biaya membagi semakin besar, atau makanya malah mengganggu penghasilan dan keuntungan perusahaan. Jadi orang bisnis itu harus logis ya. Mengambil pertimbangannya bukan rasa ego, tapi optimalnya jadi usaha itu sendiri. Metode yang akan digunakan perawatan rutin atau eksistensial. Perawatan rutin itu artinya ya kita menggunakan periodisasi waktu, tidak berdasarkan gejala. Ya, seperti pencegahan itu biasanya preventif itu mengarah pada perawatan rutin biasanya ya. Atau perawatan paling tidak ada perawatan juga yang menunggu adanya gejala baru kemudian dilakukan perawatan. Ya, perbaikan dan sebagainya. Menunggu ada gejala atau bahkan kalau yang korektif tadi menunggu terjadinya kerusakan bahkan. Perawatan itu juga bisa menunggu eksistensial dulu, ada gejala fasilitas mau rusak baru kemudian dilakukan perawatan. Nah, tapi yang perhatikan ya, perawatan rutin ini nanti frekuensinya tetap ya, biasanya esensial mungkin akan mengurangi rutinitas ya, akan mengurangi frekuensi, tapi jangan lupa kalau sudah selalu memihak kepada eksistensial tadi, pada perawatan menunggu gejala rusak, maka itu akibatnya bisa lebih parah. Rata-rata dia pilihan antara frekuensi atau akibatnya. Ini hubungannya dengan metode yang digunakan, apakah melakukan perawatan atau menggunakan koreksi, preventif atau kuratif. Ketika pada saat terjadi pelaksanaan pemeliharaan tadi. Kemudian ada dipusatkan atau disebarkan. Di perusahaan-perusahaan itu namanya kebijaksanaan bahwa pemeliharaan itu dilakukan dari pusat. Atau kalau kerusakan itu perusahaan harus dibawa ke pusat, semuanya dipusatkan di satu tempat gitu ya. Atau di masing-masing fasilitas itu berada, desentralisasi dan sentralisasi. Ini menyangkut apa ya? Hitungan-hitungan tadi itu. Karena sentralisasi mungkin